Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fahri, NPM 1943066. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah keamanan informasi yang berupa materi etika menggunakan internet. Tapi sebelum saya menjelaskan etika menggunakan internet, saya akan menjelaskan terlebih dahulu karakteristik dunia internet. Jadi, internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Dyson pada tahun 1994, cyberscape merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau elektromagnetic waves. Hal ini pasti berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisiknya. Nah, karakteristik dunia maya atau dunia internet menurut Dyson pada tahun 1994 adalah satu, beroperasi secara virtual atau maya. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Yang keempat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Yang kelima, informasi yang di dalamnya bersifat publik bukan private. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pentingnya etika di dunia internet. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, sekarang bisa dilakukan dengan hanya duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer kita atau di depan handphone yang sedang kita pakai ini. Nah, beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang ada di seluruh dunia yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas aslinya dalam berinteraksi satu sama lain. Habis itu yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukannya. Habis itu yang keberapa ini? Satu, dua, tiga. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat atau setiap detiknya dan memungkinkan masuknya penghuni atau pengguna baru di dunia internet tersebut. Habis itu ada beberapa teori dalam dunia cyber yang salah satunya adalah the theory of uploader and the downloader, yaitu suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya atau negaranya untuk kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negara tersebut atau negara-negara yang melarangnya lah ya. Contohnya suatu negara dapat melarang untuk uploading dan downloading kegiatan perjudian online. Nah, habis itu masuk ke contoh etika dalam berinternet. Adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Satu, contohnya adalah one-to-one communication. Yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face to face dalam sebuah dialog. Di situ contoh dari one to one communication adalah berkomunikasi via email. Hal-hal yang dilarang adalah yang pertama adalah jangan terlalu banyak mengutip. Yang kedua, perlakuan email secara pribadi. Yang ketiga, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Yang keempat, jangan membicarakan orang lain atau menggibah orang lain. Yang kelima, jangan menggunakan CC atau carbon copy.
Yang keenam, jangan menggunakan format HTML. Dan yang ketujuh, jawablah dengan secara masuk akal atau dengan cara logika. Habis itu yang kedua, contoh kedua dalam etika berinternet adalah one to many communication. Konsep komunikasi one to many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal ini seperti yang terjadi pada mailing list atau need newsletter. Di situ yang ketiga adalah information service. Pada perkembangan internet diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi atau informasi service. Berbagai jenis layanan ini antara lain seperti Grover, Wise, WWW, Multi-User Dimension atau MUDS, Multi-User Dimension Wide Object Oriented atau MOS. Habis itu saya akan masuk kepada pelanggaran etika menggunakan internet. Yang pertama, seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah-daerah tertentu ya teman-teman. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai etika dalam menggunakan internet. Semoga jelas dan bisa dipahami. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.